A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis daurah holiday muslim yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu tempat di kota Yogyakarta, di Ice Park Hotel, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini menjadi sesuatu yang baik, mengumpulkan hazanah pahala yang banyak dalam rangka berjumpa dengan Allah nanti insyaallah. Makanya kita pengen bahas bab tentang membuka pintu surga ini. Wallahi akhi, akhwati fillah, dunia ini sebentar, bukan sesuatu yang lama. Dan yang pasti itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kalian sampai datang al-yakin al-maut. Kita pasti diwafatkan oleh Allah. Dan hidup ini singkat sekali. Hidup ini gak lama gitu lah. Makanya kalau gak pandai-pandai kita mengerti bahwa bagaimana mencetak generasi yang akan menjadi aset kita dunia dan akhirat, rugi kita. Ya, kita akan coba bahas bab berkaitan tentang membuka pintu surga ini. Artinya kita mencetak generasi agar kita diuntungkan dengan surga gitu maksudnya gitu lah ya. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iya, ada rujukan buku tentang apa yang kita bahas pada hari ini, yakni buku tentang mendidik generasi ala sahabat Nabi. Yakni buku yang judul aslinya itu Asalibu Tarbiyatin Nasyiati Inda Sahabah. Jadi yakni kalau diterjemahkan bahasa kita ini mendidik generasi ala sahabat Nabi gitu loh. Ya. Asalib tarbiyatun nasyiati inda sahabah. Karena jujur sebaik-baik generasi itu yang hidup bersama Nabi. Sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang Allah puji dengan bahasa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah.
Ya kalau sudah Allah ridho sama mereka ini sudah nggak diragukan lagi kemuliaan mereka, betul. Nah kita pengen seperti itu. Nah kebetulan bahasan dalam buku ini menjadi kisi-kisi yang akan kita bahas. Insya Allah juga bersama Ustadz Ali Hasan Ba'ozir ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti merujukan pada bahasan dalam kitab yang mungkin jamaah sudah punya kitab ini ya. Karena akan coba bahas di awal, yakni tentang definisi, urgensi, dan asas-asas tujuan pendidikan. Ada bahasan dalam buku ini tentang urgensi, definisi, urgensi, dan asas-asas tujuan pendidikan. Iya. Buku ini menjelaskan bahwa secara bahasa kata tarbiyah yang artinya pendidikan diasalkan dari kata robba, yakni robba syai' yarbu rubuwan waraban, artinya bertambah dan berkembang. Jadi hukum asal tarbiyah itu, pendidikan itu harus mendatangkan perkembangan. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa saya sedang mendidik, itu ada tahapan-tahapan dalam pendidikan itu sendiri gitu loh. Nggak stuck. Makanya ada jenjang dalam pendidikan untuk mencapai sebuah target. Nah, ada jenjang dalam pendidikan untuk mencapai sebuah target. Disitulah seorang pendidik itu harus memiliki rasa maklum. Makanya dijelaskan ada dalam Islam ini ada 10 karakter pendidik yang sukses. 10 karakter pendidik yang sukses. Ya, ini sering dibahas di beberapa kajian para ustadz ya tentang karakter ini. Karena kadang-kadang kita ini cuma punya mau ya, tapi nggak ngerti cara. Saya suka sampaikan dengan bahasa yang gampang. Kalau ada orang tua mau nitip anak ke pesantren, ya titipannya itu 3. Yang pertama, emang anak ini bikin orang tuanya udah gak sanggup sama dia. Ini yang paling banyak. Aduh gak sanggup sama ini anak, ya Allah bandelnya, aduh. Pesantren ini dah. Tuh anak berangkat orang tua pada, aduh berangkat juga tuh anak kita. Seneng anaknya pergi karena udah gak musingin lagi. Dia berharap sekolah atau pesantren tersebut jadi bengkel anak. Pulang nih anak jadi orang baik gitu ya. Itu standar sekali. Yang kedua, kadang-kadang harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak untuk menjadi murid pesantren. Orang tuanya hijrah, rajin belajar, melihat banyak ustadz yang dia cocok. Artinya bergumam, anak saya harus seperti ini nih, gitu ya. Sehingga dia paksakan anaknya untuk sekolah agar mirip dengan orang yang dia suka. Ini yang kedua ini, harapan orang tua lebih besar daripada kemampuan anak. Yang ketiga, anak dimasukkan pesantren itu karena memang anak ini mau jadi murid pesantren. Kalau bisa tadi ya, orang tuanya ini nggak merubah fungsi dirinya sebagai madrasah. Kan dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama buat anak-anaknya, betul. Jadi kalau seorang laki-laki sejati itu nyari perempuan itu bukan cuma orang-orangan toko yang dikasih nyawa. Cantik, indah, elok dipandang mata, bukan, madrasah. Yang bakal mendidik anak-anaknya. Karena laki-laki ini nggak dituntut kesetiaan dalam rumah tangga. Ya, yang dimaksud dalam kesetiaan di sini adalah tidak harus stay terus di rumah gitu loh. Karena hukum asal laki-laki ini kan yakdu himason wa taruhu bitonan. Laki-laki itu layaknya di luar. Dia pemilik sorga. Cuma sorga kan isinya bidadari, wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil. Nah kalau pemilik sorga ini banyak menghiasi sorga dengan cara mencari yang baik di luar untuk dibawa ke rumah tentunya.
Maka dia titipkan rumahnya kepada bidadari, yaitu istrinya. Berharap nanti dia punya generasi Rabbani yang tercetak dengan cara-cara yang Islami gitu loh. Dari awal sudah dipersiapkan itu. Ya, bukan cuma ngayal baiti jannati, rumahku surgaku, home sweet home. Tapi prakteknya isinya ribut, marah-marah, aduh capek. Ya. Atau mungkin memang kalau perempuan itu kan dinikahi dengan 4 sabab. Yang pertama karena sabab hartanya yang kaya. Boleh kita nikah sama orang kaya, bukan buat numpang hidup. Biasanya kalau basicnya sudah kaya, nggak kepo, nggak semua barang pengen dibeli. Tapi kalau susah kita ajak kaya, semua pengen dibeli. Maksudnya gitu ya. Yang kedua, kita suruh lihat nasab, silsilah. Ambil nasabnya, kakeknya, ayahnya, ini silsilahnya orang baik. Kita berharap pengen punya anak baik dengan silsilah yang baik tersebut. Boleh. Pinter, cerdas, kita ambil pinternya nih. Ya karena kita tipe laki-laki yang gak senang belajar. Ini perempuan senang belajar. Mudah-mudahan saya nikah sama dia, anak saya jadi rajin belajar. Boleh. Males, kita gak ada masalah kayak begitu ya. Atau pilih tampang. Karena pada akhirnya kita pengen betah di rumah. Atau pilih agama. Fasbar bidatidin taribat tiadak. Kalau agama sudah dipilih, aman kita sudah. Gitu ya, itu pilihan. Cuma kita nggak bahas ke sono. Nah makanya ulama mengatakan karakter tersebut, pendidik yang sukses untuk bisa menegakkan pendidikan dalam rumahnya itu, yang pertama dia itu harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas itu mengetahui bahwa yang namanya mendidik itu adalah ibadah. Mendidik adalah ibadah. Dan ibadah adalah sesuatu yang betul-betul dikhususkan hanya untuk Allah. Ya. Jadi orientasi pendidikan tersebut dikhususkan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ikhlas itu ya betul-betul pengkhususannya buat Allah. Itu orang dikatakan kafir ketika dia tidak tahu peruntukan hidupnya untuk apa. Maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketahuilah kalian enggak diperintah kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini mendidik untuk Allah, bukan buat diri kita. Cetak generasi Rabbani yang nanti pada akhirnya jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu aset dunia dan akhirat. Kita meninggal nanti Pak, Bu, yang sampai ke lubang kubur kita itu doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang tajir. Anak yang ganteng, cantik, tinggi, pendek, putih, jadul, bukan. Itu sih silangan lah ya, bapaknya begini, ibunya begini, anaknya begitu kan gitu ya. Tapi anak yang soleh, anak yang betul-betul menjanjikan kebaikan. Karena jangankan dirinya soleh, amal yang soleh saja, ya Allah mengatakan di An-Nahl ayat 96 itu kata ya Allah, An-Nahl ayat 96 Allah mengatakan bahwa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Buat siapa? Man amila solihan, orang yang mau beramal soleh. Min dzakarin au unsa, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Asal dia orang yang mau beramal soleh dan dia beriman, dia laki dia perempuan, jelas statusnya falanuhyanu hayatan thayyibah, akan kuberikan kehidupan yang baik. Maknanya hidupnya baik. Makanya kita butuh anak yang soleh. Anak yang menjanjikan kebaikan dan Allah akan berikan kebaikan. Bahkan walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan balasan kepadanya karena kesolehan yang dia miliki dengan yang lebih baik. Ya tentu surga yang paling baik kan. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, pendidik yang sukses ini harus orang yang bertakwa. Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, ya kita punya disiplin diri.
Bagaimana cara mengikhlaskan diri kita ini hanya untuk Allah? Tentu karena kita kenal Allah. Makanya Pak Bu, ini kewajiban kita nih belajar kayak gini nih. Jangan cuma di liburan kayak begini nih. Cari waktu kosong, faida faragta fansab, punya waktu kosong setelah kita sibuk itu belajar. Jangan nggak belajar. Ya, jangan serahkan agama sama ustadz. Apalagi hidup jadi budaknya ustadz. Jangan gitu ya. Karena ada segelintir orang mengatakan murid itu budaknya guru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lawang Nabi saja bilang muridnya sahabat. Kok orang bisa bilang muridnya budak? Aneh kan? Ajib sebenarnya. Enggak ada. Kalau bisa kita ngedidik orang itu jadi sahabat. Ada gak yang bisa menemukan satu dalil bahwa muridnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abu Talha dan lain sebagainya dikatakan murid? Ada gak? Ada? Tidak ada. Semuanya apa? Sahabat-sahabat Rasul. Makanya anak saja ke orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hei anak, kalau orang tuamu non muslim ngajak pada perbuatan syirik, itu dosa yang paling besar. Jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Dakwahi dengan bahasa persahabatan. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua? Orang tua ajarkan persahabatan sama anak. Nah, kita pengen anak sukses tapi kita nggak bersahabat. Cuma modal ngomel, nyureng, nyubit sama ngempos. Masya Allah. Udah saya sakitin nih anak jadi ulama. Jadi ulama. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ya, masa kalah sama non muslim di Hong Kong dan negara-negara asing lain itu. Babysitternya itu disekolahin lagi sampai S1, S2. Babysitter. Kenapa? Karena dia bakal berteman dengan anaknya. Dia nggak mau titipkan anak sama orang yang tidak pinter. Nah, kita orang tua kok tenang-tenang saja. Nggak belajar, nggak pinter. Cuma modal berhubungan intim, punya anak, anak sekolah. Pengen jadi ulama. Ya nggak bisa. Anak ini butuh madrasah. Gitu loh. Makanya di yang kedua dibilang pendidik yang sukses itu harus bertakwa. Apa takwa? Bukan takut sama mertua, takwa. Takut sama mertua, bukan. Ini bukan takut kalah menang, bukan. Tapi takwa itu lebih kepada dampak efek ibadah yang dilakukan. Seluruh ibadah itu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena kalau kalian sudah bertakwa, Allah yang mengatakan yaj'al lahum makhrajan. Anak itu masalah, anak itu ujian. Ya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang namanya anak itu ujian. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham nih. Karena yang namanya anak ini merupakan sebuah ujian yang Allah akan jadikan kamu baik atau enggak baik karena ujian tersebut. Walaupun di lisan Nabi mengatakan ujian Allah itu lambang cinta ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang gagal diuji sama Allah itu. Iyalah, kita ngedidik anak enggak segampang ngedidik orang lain. Saya ustadz, ngajar orang gampang. Ngajar anak enggak belum tentu juga. Jangankan saya, selevel Nabi Allah Nuh alaihissalam saja bisa gagal ngedidik anak. Kenapa? Karena anak itu ujian. Anak itu ujian. Ya. Bahkan Allah mengatakan yang namanya anak ini merupakan tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Ya, yang kadang-kadang membuat kita ini menjadi sombong. Ya, dengan jumlah bilangan harta dan anak yang kita punya. Padahal target anak itu dilahirkan untuk beribadah tidak sampai. Nah, untuk mencetak anak ini rajin beribadah, tentu kita butuh memberikan contoh kepada mereka. Karena anak ini lebih suka melihat ketimbang mendengar.
Kalau yang dia lihat baik, dia akan terbiasa baik. Kalau yang dia lihat nggak baik, jangan kaget kalau dia pun biasa nggak baik nantinya, gitu. Nah, pendidik yang sukses yang kedua, orang yang bertakwa ini, orang yang Allah katakan yaj'al lahu makhrajan, akan diberikan solusi oleh Allah pada setiap permasalahan ketika mendidik anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Pendidik yang sukses ini harus berilmu. Jadi dari awal dia nikah dia sudah tahu dia butuh perempuan yang seperti apa. Karena dia mengerti dalam ayat mengatakan hunna libasun lakum, perempuan itu ya istri-istrimu itu adalah pakaian untukmu. Kamu pilih dia untuk menutupi kekuranganmu. Dan kamu berharap menikah dengan dia ini Allah sempurnakan hidupmu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun kalian susah dengan menikah enggak susah lagi. Ini misakon golizo, ikatan yang kuat antara dirimu dengan Allah. Jangan sakiti dia, jangan zolimi dia. Karena kamu butuh dia. Nah, dari situ sudah ketahuan dia berilmu. Ana nikah sama dia, Ustaz, karena ana punya misi dalam hidup ini. Ana pengen punya anak yang soleh. Kenapa dengan dia? Ya dia ada ilmu lah yang saya butuhkan buat anak-anak saya. Kalau bicara sempurna, nggak ada yang sempurna, Ustaz. Ya, karena ternyata memang manusia nggak ada yang sempurna. Bisa kita ambil kelebihannya, kita bisa maklumi kekurangannya. Dan semoga dengan kau memaklumi kekurangannya, Allah akan tambahkan kelebihan dari yang lain. Ya, kalau kita menjadi hakim buat pasangan kita cari kurangnya, nggak usah dicari. Dia tempatnya salah dan dosa. Ya, buat apa kita berumah tangga kalau main cari salah, buat apa? Nggak ada untungnya. Mendingan saling mendoakan di antara kita. Itu lebih baik. Apalagi menjadi hakim, main cek-cekan handphone, ngapain? Ya kalau udah cerita, anak ngomelin, dia takut sama mana, yang bini bilang begitu, yang laki bilang begitu. Ini rumah tangga kok bicara kalah menang. Ini bukan rumah tangga, ini ring tinju kalau begini. Lo kok bicaranya kalah menang? Kalau anak udah ngamuk, dia diem, Ustaz. Waduh, yang laki yang perempuan ngomongnya sama. Astagfirullahaladzim. Ngapain rumah tangga kalau sudah seperti itu? Gak ada gunanya sama sekali ya. Makanya dia berilmu. Dan ternyata memang ilmu ini Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda. Bahkan Allah pakai bahasa umum dalam Quran di surat Al-Hadid ayat 20. Ya di surat Al-Hadid tersebut Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Berilmulah kalian bahwa kehidupan dunia ini cuma la'ib, permainan. Walahun, sesuatu yang sia-sia, melalaikan. Dunia ini permainan, dunia ini lahun, sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan gitu loh. Masya Allah. Dengan dia berilmu, oh iya dia tahu nih harus gimana. Ya dia ngerti nih, ini mendidik ini bukan seperti membalikan telapak tangan. Ya, karena ini anak ini hukum asalnya tercipta untuk beribadah. Ya, maka misi yang pertama adalah bagaimana menjadikan anak ini Abdullah, hamba Allah. Sejak awal anak ini dididik untuk kenal Allah. Ya, ada tahapan dalam pendidikan, ya, di mana yang pertama dia harus mengenal Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, dia harus mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar. Yang ketiga, dia harus mengenal Islam yang dibawa sama Nabi dengan cara yang benar. Ya, mungkin kalau umur ada fase di mana teknik penyampaian ini beda-beda. Ya, Nabi juga itu dulu di zaman Nabi itu anak kecil banyak. Maka cara Nabi itu
ngomong dengan Nabi ngomong sama orang dewasa beda. Kadang-kadang kalau dengan orang dewasa Nabi ngomong langsung to the point. Tapi kalau sama anak kecil Nabi bonceng dulu di atas keledainya, di atas untanya. Nggak sungkan Nabi itu memberikan hadiah dulu baru ngomong. Ini tadi dibahas. Ya, dalam buku ini dibahas nanti ya. Ada detailnya. Cuma saya berikan mukadimah untuk malam hari ini. Ya sebelum masuk kepada pengkhususan bahasan di dalamnya nanti insya Allah. Intinya berilmu. Seorang pendidik yang sukses ini harus orang yang memiliki keilmuan. Ya, karena dalam Islam ini apa sih yang nggak diajarkan? Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Dulu orang Parsi bilang allamakum. Ya, kalian telah diberikan ilmu oleh nabi kalian tentang semua hal. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ya. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Masya Allah. Ya. Sayang kalau kita nggak berilmu nih sayang. Harusnya kita tahu. Ya. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan. Dengan kita berilmu kita tahu. Begini-begini, begitu-begitu gitu ya. Yang ketiga, yang keempat. Yakni kita disuruh bertanggung jawab. Pendidik yang sukses ini adalah pendidik yang bertanggung jawab. Pendidik yang mengerti bahwa apapun yang dia lakukan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yakni dia menjadi orang yang siap untuk ditanya ketika menyampaikan kebaikan. Nak, kamu laki-laki. Iya bah. Sholat di masjid bareng papa. Loh, kenapa mesti di masjid? Nabi bilang pak, aku ngaji pak, kata ustadku, ju'ilal ardo li ummati masjidan. Oh, ngomong apa ini anak? Ju'ilal ardo li ummati masjidan. Kata guruku, Nabi bilang, dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Enggak usah repot pak ke masjid. Tanah ini semua masjid. Rumah juga masjid. Waduh pak, Anda sudah ngomong yuk ke masjid nak. Berikan alasan. Itu tanggung jawab namanya. Yang perempuan bilang nak, kamu anak perempuan harus pakai kerudung. Pakai jilbab. Ya Allah mah, kenapa sih mesti pakai jilbab? Rambutku indah, Allah yang kasih. Orang lihat indahnya rambutku, dia bertasbih. Subhanallah. Kalau dia sudah bertasbih, berarti kan dapat pahala. Aku menyebabkan dia berpahala. Ngeles. Gitu. Kenapa mesti ditutup mah? Mama sampein tuh. Si papa silakan jawab, si mama silakan jawab. Ya, jangan cuma nyuruh. Gimana Ustaz? Nah, Ustaz kasih bayangan nih. Ini contoh. Banyak sih yang lain ya. Contoh yang gampang ini. Begini nak, betul. Nabi bilang ju'ilal ardali ummati masjidan. Kelebihan umat Muhammad ini semua buminya itu masjid. Kecuali kuburan. Nggak boleh sholat di atas kuburan. Kecuali tempat buang hajat. Nggak boleh sholat di atas tempat buang hajat. Kecuali tempat yang najis. Binatang hewan yang najis. Nggak boleh. Sisanya boleh. Silakan. Sampai di udara, di laut pun kamu boleh sholat nak. Nanti ada adabnya. Gak usah berdiri, duduk dan lain-lain. Ada adabnya nanti. Ya. Tapi demi Allah nak. Nabi mengatakan afdolu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Kita nih laki-laki nak soleh. Lelaki soleh, sholatnya di masjid. Perempuan itu ibumu, adik kakak perempuanmu soleha. Perempuan soleha, sholatnya di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Gitu. Itu yang pertama nak ya. Kamu soleh apa soleha? Soleh, ikut apa? Dan Nabi katakan tadi bahwa afdhul sholatil mar'i fi baiti, sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah. Kecuali yang wajib di masjid. Makanya abimu ini, papamu, ayahmu ini sengaja beli rumah dekat masjid.
Supaya dapat keuntungan apa? Sholat sunnah di rumah, qobliyah, ba'diyah, dekat dengan masjid, tuna. Oh gitu Pak, siap aku soleh Pak. Dan ternyata kita kalau pengen punya anak yang laki, biasain ke masjid. Akan timbul kelaki-lakiannya, jangan main-main nih. Kalau dibiarkan di rumah, akan karakter perempuan yang timbul di badannya. Ya, sama perempuan juga begitu. Kalau kita biasakan di rumah akan jadi perempuan, homi, orang yang suka rumah. Tapi kalau laki-laki ajar keluar. Laki-laki harus keluar. Biar dia tahu alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Supaya dia lihat bumi Allah ini luas. Suruh hijrah berjalan di muka bumi ini. Nah perempuan sampaikan kepada anak-anak tersebut. Karena Nabi yang mengatakan al-mar'atu aura, perempuan itu aurat. Lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Nabi yang bilang perempuan itu aurat. Hukum asal perempuan itu aurat. Tidak boleh tampak kecuali cuma muka dan telapak tangan. Nak. Itu hukum asalnya nak. Ya, jadi kamu harus tutup auratmu nak. Karena semua dirimu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau nikob gimana mah? Ya nikob mustahab. Kenapa mustahab? Artinya sangat disukai. Sangat disukai. Lebih baik pakai ketimbang tidak. Karena perempuan aurat. Sampai dari ujung pala sampai kakinya aurat. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau boleh jujur. Ya itu kaki, jempol sampai kelingking itu aurat. Tutup. Lelaki mana yang senang sama jempol kaki perempuan? Ya Allah Ustaz, jempol kakinya cakep banget gitu. Apalagi kelingkingnya imut, astagfirullahaladzim. Ini jahil murokab kalau ada nama jari orang. Itu jari itu jarang orang suka sama jari. Dan kebanyakan gak suka. Suruh tutup. Karena aurat, betul. Apalagi yang lebih lucu dari kakinya. Apa yang lebih lucu? Tentu bagian mukanya. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau yang berilmu, kaki yang jelek saja suruh tutup, apalagi muka yang cakep. Tuh. Tapi tetap tidak wajib. Hukumnya mustahab, sangat disukai. Ya, afdolnya begitu, gitu ya. Jadi males. Nah, kalau yang namanya mustahab bukan wajib. Jangan gara-gara begini, misalkan mertua belum suka pakai yang begini, ya udah depan mertua copot, nggak apa-apa. Depan mertua, enggak tetap pakai, ya jadi bengklai dah gara-gara begitu dah. Akhirnya Islam kayak enggak bisa masuk ke beberapa lingkungan nanti. Kenapa? Karena kita mengedepankan yang mustahab, menghancurkan yang wajib. Nanti ada usulul fiknya, ada kewajiban, ya, bahasannya mesti kita perdalam. Cuma kita belum masuklah ke sana. Saya cuma mencontohkan untuk hal yang ketiga ini, yang keempat ini. Jadilah pendidik sukses yang punya karakter keempat itu bertanggung jawab. Yang kelima, pendidik yang sukses itu, ya, pendidik yang sukses itu adalah sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Ini nggak main-main nih jamaah nih. Kita kalau mau jadi pendidik, kira-kira kita emosian, dartin ya, darah tinggi, gampang ngegas kayak anak biker, kayak anak dua tak saya bilang, gampang ngegas, motornya bukan orangnya ya, ngegas aja. Kita bilang kenapa? Enggak, aduh. Kira-kira kalau bakal nggak sabar ya, nggak tabah, jangan ngayal punya anak deh. Akhirnya anak jadi sansak, jadi korban pukulan anak, pukulan orang tua nanti. Emosinya kalau sama anak melengking, sama temen dikemas bahasa dilembut-lembutin, sama anak astagfirullahaladzim. Makanya kalau sudah pakai bahasa sabar dalam Islam, ini merupakan amunisi seorang guru. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul mendidik yang tentunya akan diuji dengan orang yang dididik. Makanya bahasa Allah kalau ngomong sabar, ya ayyuhalladzina amanu isbiru.
Sabar itu diidentikan sama iman. Hei orang yang beriman, sabarlah. Tidak akan pernah bisa orang sabar tanpa membaguskan iman. Dan iman gak mungkin bagus tanpa amal soleh. Karena iman bisa stabil dengan amal soleh, bisa rontok dengan maksiat. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya. Susah tat, saya udah ngomong sama bini saya tat, yang sabar sama anak mah malah saya yang dibentak. Ya terus ya saya jadi diem, ya dibentak bini diem, meong. Jangan, nggak boleh. Ijab kabul yang Anda baca, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, pindah dari pundak mertua ke pundak Anda tanggung jawab. Ya, dulu nggak boleh bentak ayahnya, sekarang ke suami lebih lagi nggak boleh. Ingetin, ya karena mungkin beliau orang yang lelah, orang capek, betul? Nasihatin, kamu nggak boleh kayak gini ya. Kalaupun saya kalah, bukan saya takut, karena rumah tangga bukan ring tinju, bukan kalah menang di sini. Tolong jangan diulang, ya, tolong jangan diulang. Jangan bentak saya, karena kamu dosa nanti. Dan kalau kamu dosa, saya yang tanggung. Dan kalau saya nanggung dosa terus, saya nggak sanggup lama-lama. Jelasin dengan jelas, gitu lah. Tapi pakai bahasa yang bijak. Kenapa? Khiyarukum linisaikum, kata Nabi. Karena lelaki yang baik itu lelaki yang khiyar, yang lembut dengan perempuannya. Memberikan nasihat nggak perlu dengan ngomel, apalagi KDART. Astagfirullahaladzim. Ya haram, Islam ini paling nggak boleh. Tangan memukul, bagian wajah, bagian fisik yang membahayakan nggak diperbolehkan. Ya, ada contoh memukul bagian kaki, seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam yang memukul janji 100 kali, dia kumpulkan lidi 100, dia pukul sekali. Karena dalam Islam memang nggak boleh menyakiti perempuan. Jangankan perempuan, lawang keledai saja nggak boleh diberikan bekas pada bagian wajah. Dulu zaman Rasul, Nabi ngelihat ada di muka keledai itu besi panas yang diberikan tanda di muka keledai. Nabi haramkan ini. Allah laknat orang yang berbuat ini, kata Nabi. Maka Nabilah orang yang memerintahkan kalau memberikan tanda besi panas di pinggang kuda. Di pinggang keledai. Suka ada kan di kuda tuh? Itu sunahnya Nabi yang pertama kali nyuruh itu. Kalau binatang saja nggak boleh, bagi manusia ya nggak boleh. Makanya laki-laki jangan sok-sok galak, ya nggak, dalam Islam tuh nggak baik seperti itu, gitu loh. Sabar dan tabah. Yang kelima, yang keenam, pendidik yang sukses itu tidak kasar, tidak kasar. Artinya dia lemah lembut. Ya karena memang Allah maha lembut. Jangan jadi pendidik yang kasar. Dalam artian kasar di sini apa ya? Tidak arifku, rifku itu arifku la ya'ti illa bil khair. Karena kelemah lembutan itu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, sifat penghuni sorga lembut. Lembut di sini apa ya? Mengemas kata untuk menyiapkan maklum bagi orang yang diajak bicara. Dan itu bukan dibikin-bikin. Kalau lihat anak tuh, sini sayang, sini. Oh Masya Allah ya. Padahal lagi ada masalah. Cuma memang karakternya Masya Allah, sini. Dan gak perlu membentak, memang gak perlu menyakiti. Oh Tat, anak saya kalau gak saya pelototin Tat, gak berubah Tat. Terus, ya makanya dia jadi diam tuh kalau saya pelototin. Terus dia maksum, gak berbuat salah lagi. Dia pasti mengulang kesalahannya. Dan kesalahan berikutnya nggak cukup dengan pelototan yang mirip, harus lebih. Makanya sampai gede nih anak tidak benar kecuali dipelototin dulu sama orang-orang. Karena yang dia tahu kalau salah dipelototin. Kalau saya sih pukul Tat. Kalau nggak dipukul pada nggak baik Tat, tuh lihat, abis saya pukul diem, terus maksum, nggak mengulang kesalahan. Dia pasti mengulang kesalahan. Dan kesalahan berikutnya dengan pukulan yang tadi nggak mempan.
Mesti ditingkatkan pukulannya. Lama-lama ini anak nggak jadi baik kalau belum dipukulin sama orang. Kalau saya kerem tat di kamar mandi, saya kunci tat. Astagfirullahaladzim. Udah mau lagi-lagi gak? Enggak. Dikunci kamar mandi. Terus maksum. Dia akan mengulang kesalahan lawang dia manusia. Dan kereman berikutnya itu gak bisa sama. Mesti lebih lama lagi. Akhirnya ini anak sampai gede nanti gak jadi baik sebelum dipenjara. Ini kadang-kadang kita gak berasa loh kayak begitu loh. Sedangkan Islam itu memerintahkan kalau orang berbuat salah, istighfar. Bertobat, minta ampun, minta maaf. Jelaskan hukum sebab akibat. Karena orang berbuat salah, ada sebab. Jangan repot menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Jelas sebabnya. Ini anak habisnya bandel start. Suka ngebentak adiknya. Awalnya ini anak nggak ngerti cara ngebentak. Cuma yang dia sering lihat orang tuanya ngebentak adiknya. Maka yang dia tahu cara membenarkan adiknya membentak. Kalau orang tua yang cerdas, ya dia akan ngomel sama adiknya. Ya, tidak dengan cara seperti itu karena dia tahu konsekuensinya si kakak pasti niru. Makanya kalau dia ngomel sama kakak, adik suruh keluar. Kakak sini, diomongin baik-baik. Supaya adik gak sok ngomel sama kakaknya. Tapi kalau adik mau diomelin sini, kakak lihat caranya. Ini cara ngomel sama adik. Kamu jangan begitu sayang ya, istighfar kamu. Contohin. Anak ini nyontoh. Lah kita gak pernah nyontohin. Sekali nyontohin ya mukul adik depan kakak. Ya besok kakaknya mukul adik. Pak, Bu, anak sih ya. Kita contoh begini nih. Pak minjem handphone dong. Kita kasih aja. Ambil lempar nih. Anak nangkep gitu. Pak minjem dong nih. Nangkep. Besok tanya sama dia. Nak handphonenya mana? Dia akan ngelempar lagi. Karena yang dia tahu cara memberikan dengan cara melempar. Anak duplikator. Ya makanya cara menyampaikan kebaikan ya dengan kelemah lembutan. Ya, Allah mencontohkan tidak ada dosa buat orang yang lupa, buat orang yang nggak tahu. Kalau anak ini lupa, anak ini nggak tahu, nggak ada hukuman, hukumannya dikasih tahu. Tapi kalau sampai dia berbuat salah, Islam ajarkan hukuman. Sampai Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, Muhammad yang potong tangannya. Karena ada hukum Islam. Dan itu gak mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau terjadi, ada potong tangannya. Kita bisa ngomong begitu sama anak. Nah, jangan suka mencuri. Allah maha melihat. Ancamannya berat. Kalau kamu sering mencuri, diingetin mencuri. Wallahi nak, dalam Islam ini nak bisa potong tangan kamu nanti. Masya Allah. Anak diingetin kayak gitu juga mikir. Ya nggak perlu ngasah pisau yang ngapain pak, potong tangan kamu, nggak usah gitu ya. Cuma ya dia harus tahu hukuman mencuri begini, hukuman berbohong begini, hukuman di Islam diajarkan semuanya. Ya, Masya Allah. Tapi sampaikan dengan bahasa yang lembut kepada anak kita. Taib. Kemudian yang ketujuh, penyayang. Ya, penyayang. Pendidik yang sukses itu adalah penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun yang maha penyayang. Yarhamuhumur Rahman. Orang kalau suka sayang, yang maha penyayang akan sayang sama dia. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi, yarhamukum man fis sama. Yang di langit mensayangi kamu. Ya kalau sudah pakai bahasa penyayang, ya memang landasannya sayang. Jadi
dia akan membuat metode ketika menyampaikan pendidikan kepada anak. Makanya Ar-Rahimun tadi, tiap anak beda karakter. Ada anak yang pakai isyarat aja paham. Udah, shh, diem. Ada yang mesti senggol dikit, bisa diem gak? Gitu loh. Ada yang kadang-kadang mesti agak kencengan dikit, diem. Gitu loh. Anak tuh beda-beda. Gak sama, kalau orang tua mesti paham itu. Makanya kadang-kadang kalau ada satu anak yang super, ya orang tua suka fokus kepada satu anak yang Masya Allah gitu ya. Anak yang lain suka komplain, mama anak banyak mah, nggak cuma kakak aja mah, dikit-dikit kakak, aku ngiri nih, kita ngiri nih mah, kan suka gitu ya. Mama suka condong ke satu orang saja. Biasanya mamanya suka ngomong, ya Allah mama tuh bukan condong ke yang satu, semua mama sayang. Cuma yang satu ini nih memang harus lebih. Kalian tuh isyarat aja paham. Ini nih 4 rotan ancur masih gak paham-paham, betul. Sehingga kadang-kadang sayangnya mama itu kepada anak karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Nanti kamu kalau sudah punya anak kamu bakal tahu nanti. Dan betul, ya kita nih orang tua akan cenderung sayang sama anak yang punya kekurangan. Karena sifat orang tua itu memiliki cinta sejati buat anaknya. Ya, kita orang tua ini akan punya kebiasaan menyiapkan maklum buat anak kita. Makanya orang tua segalanya buat kita. Ya, orang gak ada yang maklumin kita dengan kesalahan yang kita miliki. Orang tua kita menyiapkan maklum. 10 kesalahan yang kita perbuat, orang tua kita menyiapkan 11 maaf buat kita. Demi Allah. Ya. 100 maksiat pernah kita perbuat, orang benci ngeliat muka kita. Gak ada yang terima kalau kita nenamu. Orang tua kita selalu melentangkan tangannya. Sini nak, mamahmu, papahmu menyiapkan 101 maaf buat kamu. Masya Allah. Itu kita gak bisa merasakan kecuali kita jadi orang tua. Nah sekarang sudah punya orang tua nih. Di Muslim Holiday ini diingetin nih. Mumpung lagi begini nih, ayo. Ya kita ngelihat anak kita bermain ya. Kita bisa membagi waktu dengan cara belajar seperti ini. Wow. Ya jangan sampai sifat penyayang kita luntur karena lelahnya kita dengan dunia. Yang kedelapan, pendidik yang sukses itu lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel. Maksudnya gimana Tad? Lunak dan fleksibel Tad? Iya, karet, paham kondisi, fleksibel. Kayak air, masuk ke semua wadah muat. Bentuk tergantung wadah. Fleksibel lah. Apalagi kita punya tahu anak kita, manusia yang pasti berbuat salah ada kurang lebihnya. Ada kurang lebihnya. Dia akan berusaha memaksimalkan bahwa anak yang dia miliki ini adalah sosok makhluk yang pasti mengulang kesalahan. Maka kalau anak mengulang kesalahan, dia nggak lelah untuk mengulang, untuk mengingatkan. Dalilnya simpel kok. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu ngelihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Rubah nak, jangan nak. Ya. Atau rubah dengan lisanmu. Pakai mulut. Sayang, gak boleh kayak gitu dong ya. Allah ngelihat, malu kamu nanti sama Allah loh. Ingetin. Jangan dibikin musyrik di anak. Awas, kita bilangin mama abis loh. Bukan begitu. Biarin. Ya, mama videoin, mama kirim ke papa. Abis kamu dipukul. Anak jadi takut sama orang tua. Jelaskan sama anak tentang boleh tidaknya sesuatu dengan bahasa yang lembut dan fleksibel. Bisa ngomong di mana saja. Di ruang tamu boleh, di tempat sholat boleh, sambil bonceng dia di motor boleh, atau mungkin di mobil boleh, malish. Enggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Silakan. Lunak dan fleksibel. Ya, ntar
Papa mau ngomong sama kamu di ruang kerja papa. Nggak usah begitu juga kali. Kayaknya mendidik itu kalau nggak di ruang kerja nggak enak, Ustaz. Ini papanya makan behel kaku. Anak berbuat salah di mana, jelaskan di mana dia berbuat salah. Dia suka main kompor, cetak-cetak, resikonya kebakaran. Gitu ya. Jelaskan sini nak. Bahayanya gas, kena sambaran api akan membuat kebakaran. Nggak usah di kantor, ngomongnya di situ. Suka lempar kulit pisang jatuh, ya jangan dibawa ke kamar. Jelasin, nih resikonya licin di tempat. Anak itu butuh klarifikasi, tapi dengan bahasa yang lembut. Ya, ngelihat anak nggak pakai kerudung, ngomongin sayang sini. Tahu gak? Islam tuh agama yang memuliakan kamu sebagai perempuan. Ya, Allah bilang di Quran, Nabi bilang di hadis, jelasin. Ya, kalau kamu mau mahal, indah, dimuliakan sama agama, muliakan dirimu nak. Tutup dirimu. Enggak bisa sembarangan salaman sama yang bukan mahram. Enggak bisa. Enggak bisa nak. Dulu orang mau salaman sama putri raja saja, enggak boleh semua orang salaman. Kamu lebih dari putri raja nak. Enggak boleh sembarangan. Oh Masya Allah. Oh gitu Pak. Iya. Ya, ini ada permen 2 nak. 1 buka, 1 jangan. Lempar dua-duanya ke tanah. Ambil sayang dua-duanya, ambil. Coba kamu rasain bagaimana rasa permen tersebut. Pasti dia pilih yang mana? Yang tertutup. Kenapa? Bersih. Nah kamu tahu kan tertutup itu bersih. Ajarkan seperti itu. Dalil akli, dalil nakli. Atau sesekali boleh ibu adakan pengajian di rumah. Atau panggil teman-teman ibu yang pakai kerudung. Sampai anak ngelihat, ya Allah mama teman-temannya cantik-cantik banget sih pakai kerudung kayak yang bagus kayak gini mah, Masya Allah. Anak ngelihat, boleh papa boleh, panggil teman-temannya boleh. Boleh. Ya supaya anak lakinya lihat, mana teman ayahnya. Ya Allah ayah, teman-temannya Masya Allah gak ada yang ngerokok ya. Ya Allah azan berkumandang ke masjid semua. Anak butuh begitu. Ya, jangan cuma diomongin, diingetin lah. Pendidik yang sukses tahu itu, lunak dan fleksibel. Yang ke-9, pendidik yang sukses itu tidak mudah marah. Ini kadang-kadang kita modal marah, modal mukul, modal bentak-bentak, pengen jadikan anak penghuni sorga. Ini anak akan tertanam, bakal punya anak, dan dia bakal praktekkan seperti itu. Anda telah menyebarluaskan cara-cara yang tidak islami. Saya bingung Tat, anak saya yang pertama bentak adiknya. Ya iyalah, ini anak gak ngerti cara ngebentak, kamu suka ngebentak adiknya depan dia. Yang dia tahu cara ngomong sama adik kayak mama ngomong, kayak papa ngomong, ngebentak. Saya bentak dia, jangan salahkan anak. Abis saya capek, saya lelah, Ustaz. Bodoh amat. Betul. Masalah capek lelah itu kan masbuloh. Masalah buat loh, betul. Tapi gak bisa dimaklumi kalau mencontohkan yang buruk sama anak, gak bisa. Kayak ayah minta dispensasi. Hari gini Ustaz nyari yang halal, yang haram aja susah Tat. Makanya kadang-kadang saya mau yang haram saya sikat Tat. Konvensional kayak ini. Seenaknya dia ngomong, hey, kulul lahmin nabata min sukhtin anaru ahakubi. Itu setiap daging yang tumbuh di badan anak kita melalui hal yang haram, neraka lebih berhak. Disiplin Pak, kita laki-laki Pak. Istri gak lihat, orang tua kita gak tahu, Allah Maha tahu Pak. Jangan sampai nyari uang yang syubhat apalagi yang haram. Itu modal dasar anak jadi orang-orang mulia. Karena gak ada ulama besar dengan uang haram. Gak ada. Disiplin itu. Dan jangan sampai kita kerja melalaikan sholat. Kenapa? Fawailulil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Allah katakan wail. Sekarang kalau Allah bilang celaka nih orang yang sholat. Kenapa? Mengulur waktu sholat. Kira-kira berkah gak hidupnya? Gak. Disiplin Pak. Sesibuk apapun kita laki-laki di luar. Demi Allah. Ya, kita pendidik buat anak-anak kita. Jangan menggampangkan sholat Pak.
Orang bisa kita bohongin, Allah Maha tahu. Ya ibu juga sama. Jangan gara-gara urusan rumah tangga, dapur, kerjaan rutin, sampai sholat diulur-ulur, jangan. Ya, ndak berkah orang yang mengulur waktu sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya, jangan. Yang ke-9, jangan gampang marah. Maka dikatakan marah dengan anak didik justru akan memperburuk keadaan. Menjadi seorang pendidik harus bisa memposisikan diri kepada bagaimana marah yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh marah, boleh. Asal punya alasan. Ya, marah cemburu itu dalam Islam. Dulu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, aku akan memenggal kepala laki-laki yang ngomong sama istriku. Sahabat yang lain bingung, kata Nabi, atajabuna bi ghayarati Sa'ad, kamu takjub dengan marahnya, cemburunya Sa'ad. Ana aghyaru minhu, aku lebih cemburu, kata Nabi. Wallahu aghyaru minni, Allah lebih cemburu dari aku, katanya. Kenapa? Karena kecemburuan dalam hal yang negatif. Makanya Allah haramkan kemaksiatan zahiran wa batinan. Karena Allah Maha cemburu. Nabi juga sama, kita juga sama. Boleh kita marah, boleh. Apalagi masalah sholat. Kamu tahu nak, kalau kamu nggak sholat, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik sholat. Sholat yang penting. Bukan maunya kita. Dia ngotorin ubin, dia basahin rumah anak. Laibun walahun, emang kerjaannya main-main. Yarta wa yal'ab, kata Nabi. Anak yarta wa yal'ab. Kerjaannya main-main. Ya main-main namanya anak, pengen begini, pengen begitu. Jangan salahkan. Untuk begitu kita bisa ngamuk. Untuk sholat kita nggak ngamuk. Ajib. Kita pengen anak tumbuh dewasa dengan kalem. Anak nggak bisa diem, ya Allah. Ini anak cerdas. Saya pengen anak ini diem, sakit. Lalu anak kan aktif. Pengen coba ini, pengen coba itu. Selama wajar ya males. Maklumi. Dia coret-coret tembok ya diingetin. Mama yang salah, papa yang salah gak ngasih kertas. Di kertas aja nak. Kita gak pernah ngasih kertas tapi ngelarang dia nyoret tembok. Salah. Apalagi mukul tangan dia. Astagfirullah. Nanti dia besar, dia yang bakal cat rumah kita nanti. Gak usah dipukul, salah sekali. Maka gak nutup kemungkinan nanti dia punya anak, dia bakal pukul tangan anaknya. Kenapa? Yang dia contoh seperti itu. Atau mungkin nanti kita kayak anak-anak bisa dipukul tangan kita sama dia. Karena banyak yang curhat sama saya juga. Banyak zolim sama orang tua tadi hari tuanya. Orang tua saya kayak anak kecil tadi, saya bentak-bentak tadi. Ya Allah saya dosa tadi ya. Kenapa? Karena yang dia lihat dulu orang tuanya bentak dia. Hati-hati loh. Ya ini pendidik yang sukses gak seperti itu. Ya, enggak akan pernah datang kebaikan dengan cara yang dimurkai sama Allah. Ya. Karena yang namanya marah itu dari syaitan. Syaitan dari api. Kata Nabi kalau orang marah, wudu. Kalau berdiri duduk. Duduk berbaring. Jangan dilampiaskan. Dan enggak ada satu kebenaran pun yang landasannya marah. Dulu Ali bin Abi Thalib perang melawan musuhnya, ya dari waktu duha hingga menjelang asar, kebayang capeknya dia main pedang. Musuhnya udah jatuh, tinggal ditebas lehernya nggak jadi. Orang bingung kenapa Ali? Ini musuh buang ludah ke muka saya. Terus saya emosi. Terus saya nggak potong lehernya. Kebayang nggak? Jadi Ali itu main pedang, perang nggak emosi. Tinggal tebas nggak jadi karena memang musuhnya buang ludah ke muka dia. Saya emosi dan saya nggak pernah membunuh orang karena emosi. Dahsyat. Kalau kita di posisi Ali, mutilasi, betul. Gue nggak mau motong, cuma dia buang ludah tadi ya. Jadi saya habisin sekalian. Itu levelnya kita tuh. Kebayang tidak? Makanya Allah ridho sama mereka. Ada cara lain? Ada. Makanya jangan ngayal punya anak banyak. Ya Allah.
Emosi aja nggak kontrol, pengen anak bererot. Penghuni sorga nggak gede dengan makian dan cacian. Nggak ada. Buka satu kitab ulama, silsilah tentang ulama. Nggak ada ulama yang besar, mulia, karena dimaki-maki nggak ada. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Islamnya agama yang menekankan sekali. Makanya ditekankan yang ke-9 seperti itu. Yang ke-10, apa yang ke-10? Menjaga kedekatan namun berwibawa. Pendidik yang sukses menjaga kedekatan namun berwibawa. Artinya gini, dekat namun wibawa. Jadi ada saatnya kita tegas sama anak. Ada saatnya kita wibawa sama anak. Ada saatnya kita main-main. Sama anak main-main. Ya, ayah yuk kita main tembak-tembakan. Ayo, dol, ayah mati. Mati dah, kapan lagi sih mati. Aku menang. Wih, ayah kalah. Kamu hebat banget sih. Kan asik. Ini enggak, ayah, dol. Ayah enggak mempan ya. Ayah ikut perguruan anti tembak. Nih ayah kaku bener sih. Masya Allah, masa mesti tembak beneran baru mati ya. Ya belaga mati ya. Balapan lari sama anak. Enggak usah beneran. Sampai kamu gak pernah bisa mengalahkan ayah. Gak usah begitu. Belaga kalah. Jadi anak seneng, aku menang. Wih, hebat banget sih ayah kalah. Tuh anak seneng. Iya. Ya fleksibel, tapi lagi seru-serunya main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah berhenti. Kenapa ya? Sholat. Ya. Anak takut, ya siap. Ada saatnya seperti itu gitu loh. Ya kita puji anak, kita main-main sama anak. Wah, saya paling seru tuh kalau di rumah ada anak kecil, anak saya paling kecil apa non si Salma itu, Sofia. Itu kalau mau tidur maunya main tenda. Hatta di kamar hotel, tuh dia selimutnya bikin tenda pasti. Kita masuk bareng di situ. Aku bobo bersama buyaku, aku juga bersama kamu. Enak banget dalam tenda, ya Allah, main-main. Tenda dari bed cover hotel, betul ya? Nggak usah, ayah nggak main tenda kayak gini ya. Ini sih kaleng-kaleng. Kata anak males banget sama ayah gitu ya. Cuma dekat tapi bawa gitu loh. Udah istirahatnya. Kalau kamu nanti telat tidurnya, subuh susah bangun ya. Kata Nabi apa? Barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan buat umatku tuh di pagi hari. Tuh. Dekat tapi berwibawa. Masya Allah ya. Jadi 10 karakter tersebut menjadi mukadimah bahasan kita tentang definisi, urgensi dan asas-asas tujuan pendidikan tersebut gitu lah ya. Ya sekedar mengingatkan bahwa urgensinya pendidikan ini ya adalah menjadikan keberhasilan individu dan masyarakat sebagai orang yang berilmu dalam hidup. Makanya ada sebuah riwayat ya, Rasul pernah mengatakan dalam Jami' As-Saghir, dalam Sahih Muslim juga dikumpulkan hadis ini. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini suci atau Islam, maknanya Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang membentuk anak ini menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika. Bahkan dikatakan kama tuntajul bahimah bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Kata Nabi, seperti hewan melahirkan anak, hewan yang berfisik sempurna. Apakah kalian melihat adanya kekurangan pada bagian tubuhnya? Maknanya ini bayi lahir fitrah.
Fitrah diterjemahkan Islam. Hukum asal ini anak Islam. Kita ambil anak orang kafir, kita adopsi dari orok. Gede nggak perlu syahadat, dia muslim. Tapi ayahnya kah, ibunya kah yang bakal menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi yang dimaksud Yahudi secara mutlak atau karakter maghdub yang dimurkai, tahu hukum nggak dipakai, atau Nasrani secara mutlak Nasrani, atau memang karakternya dhalun, sesat karena beragama tanpa contoh, atau Majusi yang menyembah api, orang-orang yang suka klinik, ya, atau mungkin karakternya, wallahu a'lam. Ini anak gede suka dengan dukun, tatoyur, karena orang tua orang tuanya lah yang membentuk dia seperti itu, gitulah. Fa abawahu yuhawidani yunasir majisani. Padahal Nabi bilang, lihat ya, hewan saja melahirkan anak dengan sempurna dan mencontohkan bagaimana cara hidup. Kenapa kita enggak seperti itu? Berarti kan pendidikan itu memiliki urgensi kan, untuk membentuk karakter anak seperti apa, dengan 10 karakter pendidik yang sukses tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi kita yang mesti tahu, karena kalau enggak nanti kita akan sembarangan dalam mendidik anak. Sampai-sampai kita lupa bahwa anak ini terlahir buat beribadah. Allah tidak ciptakan manusia untuk diazab. Ya. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Kalau sampai orang diazab karena dia nggak mau beribadah, kenapa dia nggak mau beribadah? Karena nggak dicontohkan. Saya sampaikan dengan bahasa mudah tadi, Nabi saja dalam mendidik nggak pernah menganggap murid orang yang dididik. Manalah ada orang mengatakan muridnya Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi sahabat. Bersahabatlah dengan yang dididik. Jadi orang yang lunak tapi fleksibel. Kenapa orang yang gak ada hubungan darah sama kita bisa akrab sama kita? Kenapa anak gak bisa akrab sama kita? Ada masalah berarti. Ya, kitanya gak total kepada mereka. Maka saya sampaikan tadi, perlu dipegang 10 hal tadi. Pendidik yang sukses itu ya ikhlas, ya semua kanal dan untuk Allah. Yang kedua takwa. Yang ketiga ilmu. Yang keempat yakni tanggung jawab. Yang kelima sabar dan tabah. Yang keenam ya tidak kasar. Yang ketujuh penyayang. Yang kedelapan lunak dan fleksibel. Yang kesembilan tidak mudah marah. Dan yang kesepuluh menjaga kedekatan ya, dan tetap berwibawa. Dekat namun berwibawa gitu ya. Masya Allah. Ini dipahami dengan betul. Maka kalau memang ngerti seperti itu, Allah muliakan kita insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita bisa udah diberikan bayangan nih sebagai bahasan dasar kita. Pentingnya kita ini mengerti urgensinya pendidikan. Karena tarbiyah memiliki makna tumbuh dan berkembang. Kalau pendidikan itu nggak menambah, nggak membuat perubahan yang baik, ada kesalahan dalam penyampaian tentunya. Nah kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini bisa mendatangkan kebaikan kepada diri kita, anak-anak kita khususnya, untuk lebih berkembang kepada yang baik insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Satu buah mukadimah yang luar biasa untuk malam ini. Insya Allah Bapak Ibu masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Nggak usah pantun-pantunnya, udah malam ya. Otaknya udah mulai nggak sinkron kalau saya jam segini. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, ini boleh. Untuk yang Ibu, apa boleh pakai mic atau lewat kertas sebaiknya Ustadz? Baik, kalau untuk langsung juga boleh. Nanti mungkin bisa mengangkat tangannya.
untuk nanti pihak panitia yang akan memberikan mic-nya. Apakah mungkin kita boleh buka tanya jawab sebentar Ustadz? Mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhol, silahkan. Masih belum? Baik. Mungkin saya dulu kalau gitu yang ngajak atau bertanya-tanya kali Ustadz. Ustadz, ini kan tadi kita mendapatkan banyak sekali 10 karakter pendidik Ustadz. Iya. Tapi untuk karakter keluarga sendiri mungkin berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman yang sudah full hijrah, tapi qadar Allah mungkin keluarganya masih belum gitu. Iya. Nah, tapi di sini juga termasuk karakter pendidik itu adalah lunak dan fleksibel, lalu juga sabar. Sampai tingkat mana nih Ustadz kira-kira untuk bisa fleksibel, nah biar nggak kebablasan gitu. Sabar sih yang sering orang ngomong gitu, cukup 3 hari saya sabar. Sabar itu kan Allah bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, betul. Ketika Anda bilang cukup 3 hari saja saya sabar, cukup 3 hari saja saya sama Allah, saya sama setan, gitu ya. Ya sebenarnya fleksibel ini sampai kapanpun. Karena orang tua itu akan menyiapkan maklum buat anak sampai kapanpun. Ya. Allahu Akbar. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang gampang. Saya kadang-kadang tuh belajar dari ibu saya sendiri. Saya dekat sama beliau gitu loh. Saya tidak pakai satu baju kecuali jahitan beliau sampai detik ini. Gimana saya bisa mengalahkan kebaikan yang simple saja. Sementara saya nggak pernah berpikir membelikan baju buat dia gitu loh. Ya memang saya tahu akan selalu salah lah kalau saya beli baju karena pinteran dia kalau masalah baju gitu loh ya. Tapi Masya Allah nih. Sehingga simple bahasa dia. Ya bawa ibumu kemanapun kau berada nak. Ya, kali ada sedikit pahala buat orang tuamu. Saya bilang keberuntungan orang tua tuh kalau punya anak yang soleh. Semua kebaikannya kebaikan orang tua mah. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu gitu loh. Tapi tetap ya fleksibilitasnya tetap sekali. Dan sampai sekarang ini saya kalau lagi live YouTube, ini lagi nggak YouTube cuma IG doang tadi saya live ya. Dia tuh standby. Ya kadang-kadang saya telepon sama dia besokannya mah sehat mah apa kabar, saya suka keluar kota kayak gini. Dia bilang apa? Semalam mama lihat kamu ceramah itu kerahnya kok nggak rapi. Itu kok baju orang tua Masya Allah. Ya jadi nggak pernah nggak buat anak gitu loh. Dan kita ini tua di mata istri, tua di mata anak. Bayi bongsor di mata orang tua kita. Saya suka contohin gini Bu. Ini ibu saya Masya Allah nih. Saya tuh kalau lagi subuh ngimamin di masjid. Karena rumah saya masjid di atas. Ibu saya di bawah rumahnya, baru rumah saya. Jadi kalau pulang dari masjid itu saya pasti nemuin ibu saya pagi. Saya cium tangannya, saya cium keningnya biasa. Sehat ma, pagi ini apa ini perlu ya. Saya selalu bilang gitu. Dan saya gak mau ngomong sama istri, kecuali ngomong sama ibu saya dulu. Tiap pagi seperti itu. Lucunya, saya kalau pulang ngimamin, ibu saya selalu bilang, udah subuh belum? Baru saya bilang. Orang tua tetap ada perhatian gitu. Dan itu sampai setua bangka nih, ya Allah ini yabnal khamsin, bukan lagi muda gitu loh. Masih dianggap anak kecil sama dia. Masya Allah ya. Jadi ya emang nggak ada kata berhenti untuk itu gitu loh ya. Apalagi kita tahu ada kebutuhan anak buat kita gitu kan. Wallahu a'lam. Naam. Begini. Halo. Ya, Masya Allah. Berarti emang tingkat kesabarannya harus kita olah terus-terusan untuk bisa terus-terusan sabar juga, Masya Allah. Dan Alhamdulillah ini adik-adik kita udah mulai berdatangan, udah ngumpul kembali gitu sama bapak ibunya. Atau mungkin kita masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tafadhol, silakan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz. Sedikit saja saya bikin bertanya Ustadz. Agak keras, anak nggak dengar Afan. Apa kiat kita
buat merubah dari yang jelek menjadi lebih baik. Dari karakter pendidikan yang tadi, yang ada 10 tadi, kan ada kayak misalnya pemarah gitu ya Ustaz. Bukan pemarah, sorry. Sabar dan tabah. Kan kadang-kadang kita sama menghadapi anak kurang sabar. Nah, itu gimana kiat untuk merubah itu? Kadang kan kita juga gengsi, kadang-kadang kan gitu. Nah, itu aja sih Ustaz. Taib. Gini ya. Memang yang namanya marah sifat manusia. Tapi bukan berarti kita pupuk, kita jaga, kita rawat supaya marah itu nggak hilang, bukan gitu ya. Karena Nabi mengatakan al-ghadab minasyaitan, wasyaitan minan nar. Ya, maka barang siapa yang marah hendaklah dia berwudu kan gitu. Iya. Ini kita belajar nih sekarang. Saya yakin mungkin masih yang saya omong ini banyak yang nyinggung. Kesannya kok Ustadz kok ngomongannya go banget nih semua gitu ya. Justru kita pengen setelah Muslim Holiday ini kita nggak mengulang itu gitu loh. Karena dulu mungkin mau bilang apa? Kita nggak berilmu ketika pengen punya anak. Cuma ngayal aja pengen punya anak. Kayak tadi ngelihat orang baik pengen punya anak baik kayak gitu. Ya nasabnya beda. Prosesnya juga beda tentunya ya. Ya ngelihat ustadznya jadi ustadz. Ya ibunya juga darah-darah dulu. Bahkan kalau antum tahu tentang Abdurrahman Sudais. Syekh Abdurrahman Sudais ya. Masya Allah ada biografi beliau tuh. Ibunya bilang ini ujian saya nih ya Abdurrahman. Kenapa? Karena bandel. Dan bandelnya itu udah melampaui batas anak-anak. Tapi karena dia tahu bahwa anak itu besar mulia karena doa orang tua. Marahnya di manage. Satu waktu ada cerita tentang tamu yang diundang oleh keluarganya Syekh Sudais untuk makan. Dihidangkanlah makanan. Tamu sudah mau sampai di depan rumah. Ini Syekh Sudais ini ngaur makanan dengan pasir. Allahu Akbar. Ibunya apa? La'alallah yaj'alaka imaman haramain ya Abdurrahman. Udah gak kuat. Semoga Allah jadikan kamu imam haramain. Abdurrahman. Marahnya orang tua dilampiaskan dengan kebaikan. Allah jadikan sekarang imam itu. Boleh kita marah kan dibilang manusiawi tadi. Ya apalagi kita capek pulang kerja. Ngeliat anak gini-gini. Kadang-kadang sama adiknya begini begitu. Marah tapi ya jangan sampai marah itu mendatangkan kemarahan atau keburukan gitu loh. Ya bohong lah kalau kita gak marah. Adiknya dipukul masa kita gak marah. Bohong lah ya. Tapi tetap adik masuk. Kakak sini. Ngomel sama kakak jangan depan adik. Kita bisa manage. Makanya orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Bukan orang yang fisiknya kuat karena nge-gym. Bukan. Tapi orang yang bisa nahan marah gitu. Marah cuman. Ya namanya anak kecil mau bilang. Sudah adik keluar. Kamu sih sayang. Kenapa begitu sama adik? Ngomongin. Itu kan kesian adik kamu. Kamu gak tahu nanti kalian tumbuh dewasa. Adik kamu sukses. Dia bakal bantu kamu nanti. Atau sebalikannya. Ayahmu meninggal. Doa kalian yang akur ini yang sampai jelasin. Gitulah. Atau kalau mau ngomel sini adik sini. Kakak lihat. Ayah mau ngomel sama adik. Jangan ya. Lain kali jangan. Kamu tahu gak sayang gini-gini. Contohin ngomel yang baik. Jadi marah kita memang harus begitu. Karena kalau nggak nih mulut nih keramat dunia nih mulut orang tua ini. Makanya banyak-banyak istighfar lah. Ya semoga Allah jadikan anak kita anak yang soleh semua insya Allah ya. Intinya sih sekarang sudah tahu nih efek buruk marah. Maka manage. Kalau kita berdiri duduk berbaring nggak kuat hindar. Atau kita berwudu. Jangan kita adepin. Udah emosi sini. Pak mau liatin tambah marah nanti kita yang ada. Pandai-pandai lah memanage ya. Allahu a'lam. Taib. Bisa dipelajari insya Allah. Taib, berhubung mungkin ini sudah semakin malam dan insya Allah besok kita akan punya sesi khusus Ustadz untuk untuk bisa berkonsultasi. Jadi mungkin izinkan Ustadz mungkin ingin menyampaikan kesimpulan terakhir sebelum kita menutup. Tafadhol. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ya ini sudah kebayang ya.
casing yang bakal dibahas. Lebih detailnya lagi nanti Ustadz Ali Hasan nanti akan menjelaskan tentang contoh pendidikan di zaman sahabat. Ya, itu lebih mendetail lagi contoh-contohnya nanti juga. Saya juga nanti bakal bahas beberapa bahasan. Setelah ini nanti perdalaman bahasan tadi akan saya ulang sedikit. Kemudian tentang manhajnya para sahabat dalam pendidikan dan pengajaran. Karena butuh contoh. Yang saya omong ini butuh contoh. Detailnya seperti apa, mudah-mudahan sampai nanti insya Allah. Tapi intinya kita kumpul di Muslim Holiday ini, kita berharap ya liburan seorang muslim ini mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Bahkan kalau bisa mengetuk pintu langit lah ya. Artinya mengetuk pintu surga, mendatangkan kebaikan buat kita nanti insya Allah ya. Makanya saran Anda sih fokus dan siapkan pertanyaan yang selama ini nih belum bisa ditanyakan karena belum bisa ketemu sama Ustadz. Ini mumpung lagi liburan kayak gini, tinggal bareng Ustadz, bersama Ustadz. Kalau Ana sih selalu sarankan ya, dalam umroh bersama Ana suka Ana bilang, jangan kasih nganggur Ustadz. Jangan kasih nganggur Ustadznya. Apalagi udah bilang ada sharing session. Tapi juga jangan masalahnya dibikin-bikin. Tiap ngeliat muka Ustadz punya ide, jangan juga gitu ya. Ini kadang-kadang juga suka ente suka kadang-kadang juga sih. Maksud Anda nih betul memang butuh jawaban. Jangan pertanyaan yang dibuat-buat. Lah nggak ada tetangga yang ditanyain ente tetangga. Ngapain kita mencain urusan tetangga, urusan ente datang sekarang nih kita sama Ustadz Subhan, sama Ustadz Ali, ayo kita ngobrol. Mana kita tahu anak saya jadi sahabat anak antum. Begitu pula sebaliknya. Anak antuna jadi sahabat anak-anak kita nggak tahu. Ya makanya saya suka bilang sama teman-teman saya, kalau saya mengajar orang saya cuma berharap satu waktu orang yang saya ajar itu jadi teman anak-anak saya. Karena jauhnya usia saya sama anak-anak. Ya, sama yang paling gede saya 35 tahun bedanya Tuhan saya. Mungkin saya nggak ngalamin dia dewasa, tapi paling nggak saya telah mencetak teman-teman yang baik buat dia insya Allah. Begitu pula antum sama seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz Subhan hafizahullah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari. Dan ini izinkan Ana menyampaikan sedikit untuk program besok. Insya Allah kita akan mulai pukul 3.30. Itu kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Lalu kita lanjutkan dengan sholat berjamaah dan masuk ke lecture kedua. Meneruskan buku ini bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Bismillah. Dan nantinya di pukul 6 itu kita akan ada kuis. Nah kuis ini hadiahnya adalah bingkisan ya? Betul ya Mas ya? Jadi kita akan ada bingkisan. Dan juga nggak ketinggalan ada ekstra waktu. Jadi nanti ada ekstra waktu untuk bisa berdiskusi dengan Ustadz Ali Hasan Bawazir ataupun juga dengan Ustadz Subhan Bawazir nantinya. Dan dipersiapkan pertanyaan, sama besok untuk konsultasi tentu juga akan ada pendaftaran yang dibuka lebih lanjut betul ya? Jadi akan ada waktu yang dibuka nantinya untuk pendaftaran akan bisa berdiskusi dengan Ustadz siapa nantinya. Dan sepertinya untuk malam ini kita cukup di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Subhan Bawazir dan selamat beristirahat untuk Bapak dan juga Ibu. Kita bertemu lagi esok pagi insya Allah pukul 3:30 pagi. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.